Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan terapi keluarga Gestalt. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Vina Dartina atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video presentasi kali ini. Selanjutnya, anggota dari kelompok 4 yaitu ada Fatanisa Mufli, saya sendiri, ada Francisca Luciana, ada Nadia Hasanah Putri, ada Nisa Lutfiani, dan ada Salwa Azria. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas, yang pertama, sejarah dan latar belakang teori Gestalt itu sendiri, lalu pengertian teori Gestalt, selanjutnya pengertian konseling keluarga, tujuan terapi teori Gestalt, teknik terapi teori Gestalt, penerapan teori Gestalt dalam konseling keluarga, peran konselor menurut teori Gestalt dalam konseling keluarga, kelebihan dan kekurangan teori Gestalt dalam konseling keluarga, dan yang terakhir ada studi kasus atau penerapan teori Gestalt dalam konseling keluarga. Lebih ke studi kasus ya untuk materi terakhir. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh Nadia terkait sejarah dan latar belakang teori Gestalt serta pengertian teori Gestalt. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah dan latar belakang teori Gestalt. Nah, terapi ini tuh dikembangkan oleh Fredrik Perl. Nah, yang didasari oleh adanya 4 aliran, yaitu psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. Nah, Pearl ini merupakan orang dari keturunan Yahudi. Dalam proses berkembangnya, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Kedua orang tuanya ini tuh sering bertengkar, lalu hidup dalam keluarga yang kurang harmonis. Nah, ayahnya ini adalah seorang hipokrit yang mengkhotbahkan suatu hal, namun hidup dengan cara yang berbeda dengan apa yang dikhotbahkannya. Nah, selama pubertas dari Pearl ini tuh sering dijadikan sebagai kambing hitam dalam keluarganya. Nah, pengalaman makan, rasa tidak aman. Nah, pada awalnya Pearl ini tuh menekuni dia kedokteran dan hidupnya itu sering berpindah-pindah nih, kayak dari Eropa, terus ke Afrika, bahkan ke Amerika, eh, turut mempengaruhi Pearl pada ide-ide dan hasil pemikirannya. Lalu Pearl dan istrinya ini tuh berhasil mendirikan South Africa Institute for Psychoanalysis, lalu New York Institute for Gestalt, dan terapinya pada tahun 1930 keseluruhan. Nah, maksudnya individu ini tuh bukan jumlah dari bagian-bagian atau organ semata. Nah, melainkan individu yang sehat adalah yang seimbang antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Nah, menurut Peirce juga banyak sekali nih manusia yang mencoba menyatakan kayak apa yang seharusnya daripada menyatakan apa yang sebenarnya. Perbedaan aktualisasi gambaran diri ini tuh benar-benar merupakan kritis pada manusia itu sendiri. Nah, Peirce juga menyatakan bahwa individu dalam hal ini tuh manusia ya selalu aktif sebagai keseluruhannya, seperti yang tadi dijelaskan. Setiap individu ini tuh bukan semata-mata jumlahan bagian-bagian atau organ-organ seperti hati, jantung, atau yang sebagainya, melainkan suatu sebagian tersebut. Nah, lalu uh, Pearl juga mengatakan bahwa konsep kepribadian yang disusun oleh Freud ini tuh tidak hanya dari superego atau eh, apa ya kata hati dengan jelas dan nyata. Nah, Pearl ini tuh menyebut superego itu sebagai top dog atau sebagai lawan dari underdog.
Nah, superego ini menyangkut kekuasaan, kebenaran, dan kesempurnaan. Sedangkan top dog ini tuh menghukum individu. Sedangkan underdog ini tuh menguasai individu dengan penekanan yang baik dan keadaan mempertahankan diri. Selanjutnya, next. Slide selanjutnya bisa di next. Selanjutnya ada pengertian teori Gestalt. Nah, konsep dari teori Gestalt ini, pendekatan Gestalt ini tuh memandang bahwa tidak ada kecuali sekarang, yang berarti eh, masa lalu itu telah pergi dan masa depan ini yang belum dijalani. Nah, oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia ini tuh adalah masa sekarang, here and now. Nah, Peirce pun apa ya, mengungkapkan individu yang menyimpang pada saat sekarang ini dan menjadi terlalu terpaku pada masa depan, mereka ini tuh mengalami adanya kecemasan yang menjadikan sebagai kesenjangan antara saat sekarang dan kemudian. Maka dalam praktiknya konselor ini tuh diarahkan untuk membantu konseli eh, dengan saat sekarang dengan menggunakan pertanyaan kayak apa dan bagaimana, tapi bukan menggunakan pertanyaan kayak mengapa. Nah, kayak contohnya, apa yang sedang alami apa sih yang sedang Anda alami sekarang saat Anda duduk di sana dan mencoba berbicara. Jadi, nah dalam hal ini apabila konselor berbicara tentang masa lalunya, maka konselor tuh meminta konseli agar membawa masa lalunya ke sana sekarang dan menjalaninya itu seolah-olah masa lalunya sedang terjadi pada saat sekarang. Hal ini diyakini oleh Peirce karena kebanyakan orang ini tuh akan cenderung bergantung pada masa lampau atau masa lalu untuk membenarkan ketidaksediaan dan ketidakmampuannya memikul tanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, maka terapi Gestalt ini tuh sebenarnya berfokus pada keadaan sekarang yang harus dilakukan oleh konseli. Maka tugas konselor ini tuh selanjutnya adalah membuat konseli itu sadar bahwa apa yang dilakukannya sekarang adalah wujud dari sadarnya. Lalu ada juga urusan yang tidak selesai. Nah, maksudnya urusan yang tidak selesai ini atau unfinished business ada yang dimaksud dalam pendekatan Gestalt ini tuh menurut Pearl sebuah situasi atau konflik di mana masa lalunya ini khususnya yang bersifat traumatis dan sulit yang belum mencapai pemecahan. Nah, belum diatasi secara baik dalam kehidupan konseli. Maka urusan dan perasaan yang telah terjadi di masa lalu ini tuh yang belum terselesaikan dipaksa ditekan di bawah sadar oleh individu sehingga mengendap menjadi konflik. Nah, perasaan tersebut ini seperti kayak misal adanya rasa dendam, marah, benci, terus sakit hati, kecemasan, kayak gitu. Lalu menurut Savaria juga dalam bukunya menyatakan bahwa urusan yang tidak selesai ini tuh dianggap dalam pendekatan ini muncul akibat perasaannya itu tidak nyaman, frustasi, sehingga adanya situasi ini. Nah, bisa dilihat pada konseli yang mengalami gangguan post-traumatic stress disorder, di mana konseli ini tuh seolah-olah masih saja mengalami dan merasakannya sehingga saat ini. Nah, urusan yang belum selesai di masa lalu ini juga bisa dilihat pada konseli yang pada masa kanak-kanaknya mengalami seperti ada adanya pelecehan seksual sehingga menjadi sulit untuk mencintai orang lain,
lain, apalagi dicintai orang lain. Nah, dengan ini diharapkan klien ini tuh akan dibawa kesadarannya di masa sekarang dengan mencoba menyuruhnya kembali ke masa lalu dan kemudian klien ini disuruh untuk mengungkap apa yang diinginkannya saat lalu sehingga perasaan yang tak terselesaikan ini tuh bisa dihadapi saat ini. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Nadia atas pemaparan dua materinya. Selanjutnya ada pengertian konseling keluarga dan materi tujuan teori Gestalt yang akan disampaikan oleh Francisca. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian konseling keluarga. Nah, konseling keluarga ini merupakan salah satu dari perkembangan konseling gitu ya. Jadi konseling keluarga ini merupakan suatu konseling di mana konselor akan membantu salah satu anggota keluarga dalam melalui jadi konselingnya itu akan konselor akan membantu konseli dalam sistem Kan keluarga gitu. Jadi apalagi misalnya di keluarga itu komunikasinya kurang baik nih. Jadi nanti akan diperbaiki sehingga semua keluarga itu bisa berkembang secara optimal gitu. Nah, konselor keluarga juga menganggap keluarga sebagai kelompok yang tunggal, jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ada satu keluarga, salah satu anggota keluarganya yang mengalami kesulitan gitu, semuanya juga akan berdampak sehingga harus harus melakukan konseling seperti itu. Lalu next. Nah, selanjutnya materi tentang tujuan terapi teori Gestalt. Nah, menurut Clark 2021, tujuan dari terapi Gestalt ini adalah untuk klien supaya berkolaborasi dengan terapi untuk meningkatkan kesadaran pribadi dan secara aktif menantang hambatan yang yang dia hadapi gitu. Terapi Gestalt juga bertujuan untuk membantu klien dalam menerima dirinya secara sepenuhnya dan ada pun menurut Prayitno tujuan dari konseling Gestalt ini itu ada 4. Yang pertama itu membangun integritas pribadi. Yang kedua mengentaskan individu dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke dirinya gitu. Lalu yang ketiga ada integritas tidak pernah sempurna. Di kematangan itu tidak pernah penuh. Dalam hal ini proses yang berlangsung terus dan tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran individual. Individu dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Francisca atas pemaparannya. Selanjutnya ada teknik terapi Gestalt dan proses konseling terapi Gestalt yang akan disampaikan oleh Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan memaparkan materi mengenai teknik terapi Gestalt. Nah, dalam teknik terapi Gestalt itu memiliki beberapa macam teknik. Di antaranya ada 5. Yang pertama itu pengalaman sekarang. Teknik ini mengarahkan klien atau konseli untuk membayangkan pengalaman masa lalu dan yang akan datang hadir di sini dan sekarang. Membayangkan yang dimaksud yaitu menghadirkan perasaan-perasaan yang ada dan pengalaman dari masa lalu yang selama proses itu berlangsung, yang dimana pengalaman masa lalu tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dialami sekarang. Yang kedua itu ada teknik pengarahan langsung. Teknik ini juga tidak jauh beda dengan pengalaman sekarang. Dalam pengarahan sekarang, konselor mengarahkan secara terus-menerus hal-hal yang seharusnya dilakukan konseli berdasarkan pernyataan yang diberikan konseli dan membuatnya jika membayangkan kejadian itu yang terjadi pada saat sekarang, yang dialaminya sekarang.
Yang selanjutnya ada perubahan bahasa. Teknik ini hanya mengajak konseli merubah pertanyaan menjadi pernyataan. Misalnya, konseli itu mengsugesti dirinya, apakah saya kecewa, menjadi sebenarnya saya itu kecewa. Jadi penerimaan secara perasaannya, baik itu perasaan atau emosinya. Yang keempat ada teknik kursi kosong. Dalam teknik ini, 2 kursi diletakkan di tengah ruangan. Konselor mengarahkan klien untuk membayangkan seseorang duduk di kursi kosong yang tersedia, yang ditempatkan di depan atau di samping. Teknik kursi kosong adalah suatu teknik permainan peran yang semua perannya dimainkan oleh konseli. Tujuannya adalah untuk membantu konseli agar bisa berhubungan dengan perasaan atau visi dari dirinya. Konseli diminta untuk mengalami secara penuh perasaan-perasaan yang bersamaan. Jadi teknik ini ingin bertujuan untuk mengatakan atau menyampaikan perasaan yang dirasakan oleh konseli melalui permainan peran itu dengan teknik kursi kosong. Yang terakhir yaitu membuat lingkaran. Teknik ini mengajak konseli untuk mengelilingi anggota kelompoknya. Jadi dalam teknik ini, teknik membuat lingkaran itu ya, dalam setting kelompok. Teknik ini memberikan pandangan atau persepsi terhadap konseling untuk belajar mempercayai orang lain dan untuk membuktikan apa yang ditakutkan tidak benar-benar terjadi dan hanya ada dalam pikiran klien atau asumsi pribadi. Nah, selanjutnya proses konseling terapi Gestalt. Teknik jadi dalam proses konseling teori Gestalt itu memiliki beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu secara umum. Secara umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengawalan konseling. Dalam tahap ini, konselor menegaskan agar konseling menyadari walaupun konselor memberi bantuan, tetapi konseling sendiri yang berusaha untuk berubah pada dirinya. Yang kedua ada orientasi sekarang dan di sini. Pada tahap ini, konselor mengkonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi fokus membahas terhadap keadaan sekarang. Pentingnya masa lalu ketika memiliki kaitannya dengan masa sekarang. Yang kedua, dalam prosesnya ada frustasi klien. Konselor menyadarkan klien bahwa ia memiliki masalah. Setelah masalahnya telah disadari, klien dapat menemukan kekuatan yang dimilikinya, yang dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Yang ketiga, dalam proses konseling Gestalt ada eksperiensial. Di sini konselor itu mengarahkan konseli untuk mengalami sendiri, yaitu konselor berusaha agar konseli mengalami langsung terhadap apa yang dikemukakannya. Nah, adapun proses yang perlu diamati oleh konselor ada 4. Yang pertama, merancang pertemuan dengan konseli. Yang kedua, meyakinkan konseli untuk mengikuti tahapan dalam proses konseling Gestalt. Yang ketiga, menyampaikan permasalahan yang dialami dan mencari solusi. Yang keempat, mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Jadi terima kasih kepada Nisa atas presentasinya. Selanjutnya materi tentang penerapan teori Gestalt dalam konseling keluarga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi menurut Perls dan Andreas dalam penerapan terapi Gestalt ini terdapat 5 proses penting. Yang pertama ada pemulaan atau patterning, yaitu pola bantuan atau teknik yang digunakan yang disesuaikan kembali dengan keadaan permasalahan konseli.
Proses ini terjadi pada awal konseling dengan terciptanya situasi setelah konselor mendapatkan penjelasan suatu gejala ataupun permintaan bantuan dan konselor pun memberikan jawabannya. Biasanya dalam proses ini terdapat sisi emosional dan intuitifnya. Selanjutnya setelah patterning atau pemolaan, terdapat pengawasan atau kontrol. Setelah pemolaan, selanjutnya kontrol atau pengawasan yang dimana kemampuan konseling untuk dapat mengikuti prosedur konseling yang mencakup juga variasi kondisi yang telah disiapkan oleh konselor. Dalam pengawasan ini terdapat dua aspek penting yaitu motivasi dan rapport. Ketiga ada potensi. Nah, setelah dikontrol, setelah pengawasan terdapat konselor berusaha untuk mempercepat adanya perubahan perilaku atau dan sikap atau kepribadian. Adapun salah satu caranya yaitu mengintegrasikan penyadaran konseling secara keseluruhan dapat melalui hubungan konseling yang bersifat terapeutik. Keempat, ada kemanusiaan. Konselor perhatian dan pengenalan terhadap konseli dilihat dari pribadi dan emosionalnya. Konselor pun memiliki keinginan untuk mendampingi konseli pada respon emosional atau menjelaskan pengalamannya. Selain keinginan, kemampuan konselor untuk memikirkan kepercayaan konseli yang membutuhkan kedorongan dan pengakuan. Terakhir, pada sisi kemanusiaan ini, keterbukaan konselor yang berkelanjutan sebagai modal bagi konseli untuk dapat merubah perilakunya. Yang kelima, ada kepercayaan. Dalam hal jabatan, konselor memiliki perhatian, pengenalan, kepercayaan diri untuk menangani konseling secara individual. Selain itu, kepercayaan diri konselor untuk mengadakan penelitian dan pengembangan. Khususnya dalam hal ini, konselor dituntut untuk berkreatif dalam usaha membantu konseli dengan pengembangan teori yang ada. Nah, selain 5 proses penting dalam proses konseling, ada pun 4 proses perubahan perilaku konseli dalam teknik Gestalt. Proses perubahan konseli ini yang pertama, transisi merupakan proses di mana konseli selalu ingin dibantu oleh lingkungannya. Jadi, bergantung pada lingkungannya karena kepribadiannya tak sempurna, terdapat hal yang hilang dari dirinya. Yang, tak sempurna itu disebut dengan pusat. Yang kedua mungkin udah dibahas sebelumnya terkait unfinished business. Ialah emosi, peristiwa, dan pemikiran yang terlambat dikemukakan oleh konseli. Sedangkan avoidance adalah selain unfinished business terdapat juga avoidance, yaitu pelarian konseli dari unfinished business. Seperti fobia, escape, ingin mengganti konselor. Jadi dari unfinished business ini berdampak pada avoidance. Jadi karena sebenarnya ada yang belum tuntas nih, jadi konselor itu fobia atau escape gitu. Pelariannya itu berwujud seperti itu. Dan yang ketiga ada impasse yang digambarkan sebagai individu yang bingung, kecewa, dan terhambat. Yang terakhir ada here and now, merupakan penanganan kasus yang berorientasi pada keadaan di sini dan masa kini. Nah, terdapat 4 fase dalam konseling teori Gestalt itu. Yang fase pertama membentuk pola terapeutik untuk membangun situasi yang memungkinkan perubahan perilaku konseli. Nah, ini tuh fase 1 tuh kayak patterning yang tadi. Terus fase kedua pengawasan sebagai usaha konselor untuk meyakinkan konseli mengikuti prosedur konseling. Dari pengawasan seperti kontrol. Terus yang ketiga, konselor memberikan dorongan kepada konseli agar dapat mengungkapkan perasaan dan kecemasan yang dimilikinya. Diusahakan dalam fase ini menemukan aspek kepribadian yang hilang dari konseli. Dan yang keempat, ada fase setelah konseli memiliki pemahaman diri, konseli harus memiliki kepribadian yang integral sebagai manusia yang unik. Jadi dalam penerapan teori Gestalt, jadi ada 4 fase yang akan dilalui dalam konseling teori Gestalt. Selain itu ada kekhususan dari teori Gestalt ini, terdapat intervensi yang menurut Levitsky dan Perls yang menyajikan uraian ringkas tentang permainan yang dapat digunakan pada terapi Gestalt. Jadi intervensi ini digunakan untuk menunjukkan emosi, menghasilkan aksi, atau bahkan mencapai tujuan khusus. Intervensi juga disesuaikan dengan situasi konseling dan highlight segala hal yang dialami konseli. Mungkin akan lebih jelas ntar di materi studi kasus. Selanjutnya,
Selanjutnya pemaparan peran konselor menurut teori Gestalt dalam konseling keluarga dan kelebihan dan kekurangan teori Gestalt dalam konseling keluarga yang akan disampaikan oleh Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu akan membahas mengenai peran konselor menurut teori Gestalt dalam konseling keluarga. Nah, jadi dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik menurut Prayitno. Yang pertama yaitu ada konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Nah, jadi konselor di sini berfokus pada aspek-aspek dan serta hambatan energi dan mental yang mungkin akan menghalangi si konselor ini untuk mencapai pemahamannya yang lebih dalam, terutama dalam tentang mengenai dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu konselor di sini adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru klien, sama halnya dengan para seniman yang perlu mempunyai hubungan dengan apa yang dilukisnya. Jadi terapis di sini adalah partisipan artistik dalam penciptaan suatu hidupnya. Nah, jadi di nomor 2 ini memiliki yang artinya yaitu konselor di sini memiliki suatu peran yang mirip dengan seorang seniman dalam menciptakan suatu kehidupan baru bagi kliennya. Nah, jadi mereka di sini harus memiliki suatu hubungan yang dalam dengan klien dan juga prosesnya mirip dengan hubungan yang dimiliki oleh seorang seniman dengan karyanya sebagai partisipan artistik. Dengan arti yaitu konselor di sini terlibat secara aktif dalam membantu kliennya dalam merancang dan juga menciptakan hidup yang barunya. Nah, yang ketiga ada konselor berperan sebagai projection screen. Jadi di sini klien menggunakan terapi sebagai layar proyeksinya dan juga memandang terapi sebagai pemberi apa yang hilang pada dirinya. Nah, selanjutnya ada konselor di sini berperan sebagai konselor di sini dapat membaca dan juga menginterpretasikan bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan oleh klien. Nah, jadi di sini si konselor itu mengungkapkan bahwa isyarat verbal dan juga nonverbal memberikan suatu informasi yang sangat penting bagi seorang konselor karena seringkali di sini mengungkapkan perasaan si kliennya ini bahwa si kliennya ini sendiri tidak menyadarinya atau tidak sadar gitu. Jadi dengan memperhatikan isyarat tersebut, konselor di sini dapat memahami lebih dalam apa yang ia rasakan oleh klien dan juga dia tuh bisa merespon dengan lebih tepat atau dengan lebih baiknya. Selanjutnya yaitu peran konselor adalah menyediakan atmosfer di mana klien diberikan kesempatan untuk mengetahui kebutuhannya. Jadi di sini menyediakan tempat agar si klien itu dapat mengalami pertumbuhannya. Boleh di next. Nah, bahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dalam teori Gestalt dalam konseling keluarganya. Nah, jadi perlu kita sadari ya bahwa di setiap pendekatan, terutama dalam konseling, mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, maka dari itu tentunya pendekatan dalam konseling Gestalt ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, jadi sebagai salah satu pendekatan dalam konseling atau psikoterapi, Gestalt ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, yaitu adapun kelebihannya yang pertama yaitu secara khusus terapi Gestalt ini sama dengan atau lebih besar dari terapi dalam mengobati berbagai gangguan. Nah, yang kedua yaitu peristiwa masa lalu tetap relevan dalam konteks saat ini. Nah, jadi teori ini mengacu pada upaya untuk menjaga relevansi peristiwa masa lalu dengan bagaimana sih cara mengintegrasikannya dan juga memprosesnya secara aktif dalam konteks di kehidupan saat ini. Nah, jadi ini tuh bisa melibatkan berbagai teknik terapi atau refleksi dan juga pembahasan yang membantu suatu individu ini memahami bagaimana sih pengalaman masa lalu masih mempengaruhi dan juga relevan dalam kehidupan mereka saat ini. Yang ketiga yaitu terapinya sangat fleksibel dan juga serbaguna. Lalu yang keempat ada
konfrontif, dan aktif. Nah, jadi pendekatan ini menekankan pada konfrontasi dan juga tindakan yang aktif. Dalam arti, dalam penanganannya ini suatu situasi atau masalah. Jadi pendekatan ini lebih cenderung melibatkan antara komunikasi langsung, menghadapi tantangan secara langsung, dan juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, yang kelima selanjutnya yaitu memberikan sebuah perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal. Nah, jadi terapi Gestalt ini memiliki suatu kemampuan untuk mengakui dan juga memperhatikan pesan-pesan yang disampaikannya secara nonverbal, seperti ekspresi wajah atau gerakan tubuh ataupun intonasi suara. Nah, karena hal ini menunjukkan bahwa di dalam terapi Gestalt ini tidak hanya kata-kata yang dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, tetapi juga ekspresi nonverbal yang membawa informasi ini dan penting untuk kita pahami dalam konteks terapi. Nah, selanjutnya yaitu interaksi yang intens dalam hubungan serta pengumpakan perasaan-perasaan langsung dan menghindari pembahasan intelektual yang abstrak dengan masalah klien. Dan yang terakhir ada menekankan pada klien untuk menemukan makna-maknanya sendiri dan membuat penafsiran sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari teori Gestalt dalam konseling keluarga. Yang pertama di sini ada terapis atau konselor harus memiliki tingkat perkembangan pribadi yang tinggi. Nah, karena menjadi seorang terapis Gestalt yang efektif ini diperlukan tingkat perkembangan pribadi yang tinggi karena terapis tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri, juga keterampilan untuk menghadapi emosi dan tantangan pribadinya, serta kemampuan untuk membimbing klien dalam menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri. Nah, kesadaran diri yang kuat dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional sangat penting, terutama dalam praktik terapi Gestalt ini. Nah, yang kedua yaitu efektivitas teknik terbatas dan belum mapan. Nah, bahwa efektivitas teknik konfrontatif dan teatrikal dalam terapi Gestalt ini memiliki batasan dan juga belum sepenuhnya baik gitu. Jadi hal ini sementara teknik ini mungkin berhasil dalam beberapa kasus. Namun si prosesnya itu tidak selalu efektif atau dapat diandalkan dalam semua situasi terapi. Mungkin masih diperlukan penelitian lebih dalam atau pengembangan lebih lanjut mengenai untuk memahami secara menyeluruh bagaimana sih teknik-teknik tersebut dapat digunakan secara optimal dalam konteks terapi Gestalt. Yang ketiga ada bahaya potensial bagi terapis untuk menyalahgunakan kekuatan. Yang keempat, pendekatan yang berpusat pada diri sendiri. Nah, jadi ini tuh dianggap sebagai pendekatan yang berpusat pada diri sendiri yang berkaitan dengan pengembangan individu saja atau pada kliennya saja. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak adanya dasar teori yang kuat. Nah, jadi belum adanya fondasi atau dasar yang kokoh untuk mendukung suatu si pendapat atau gagasannya ini. Jadi argumennya ini atau tindakan tersebut mungkin tidak didasarkan pada pengetahuan yang memadai. Jadi intinya tidak adanya dasar teori yang kuat itu menunjukkan ketidakadaan argumen atau dasar yang meyakinkan. Nah, selanjutnya itu berurusan dengan di sini dan sekarang. Nah, dalam terapi Gestalt ini, klien dan terapis berfokus pada apa yang sedang terjadi dalam momen tersebut, termasuk dengan perasaannya, pikirannya, dan juga pengalaman yang sedang dialami oleh si klien ini. Jadi pendekatan ini lebih menekankan terhadap pentingnya kesadaran akan pengalaman langsung, juga memperkuat koneksi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan juga mendorong pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. Yang selanjutnya yaitu tidak menangani kasus yang diagnosis dan pengujian. Yang selanjutnya yaitu terapi Gestalt cenderung anti-intelektual. Dalam arti kurang memperhatikan faktor-faktor yang lebih kognitifnya. Dan yang terakhir ada terapi Gestalt ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien, bahwa terapi Gestalt ini mengatakan bahwa terapis memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien melalui teknik-teknik yang telah digunakannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Salwa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu studi kasus penerapan, studi kasus teori Gestalt dalam konseling keluarga. Di sini kasus yang kita ambil, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kasus yang diambil
terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Rizky Wiraparamita yang berjudul Counseling Gestalt untuk Menyelesaikan Gejala Stres. Namun pembahasannya lebih ke meredakan gejala stres yang disebabkan adanya unfinished business yang perasaan yang terlambat untuk diungkapkan anggota keluarga dan diselesaikan menggunakan konseling Gestalt. Jadi subjek adalah putra kedua dari 3 yang bersaudara yang berusia 16 tahun. Subjek hidup bersama kedua orang tua, kakak laki-laki berusia 19 tahun, adik perempuan berusia 8 tahun. Subjek menyatakan ketidakpuasannya dengan hubungan keluarganya dengan keluarga yang terdiri dari ayah, saudara laki dan saudara perempuan. Subjek menyatakan tidak mudah berbicara dengan ayah subjek karena ayah subjek memiliki sifat keras kepala dan tidak suka dikritik. Kakak laki-laki subjek juga kurang pandai dalam mengekspresikan diri. Selalu bersuara tinggi, suka berteriak, menekan topik, dan tidak suka dikritik. Maka dari itu, ayah dan kakak laki-laki subjek diketahui memiliki kesamaan kepribadian, terutama dalam hal komunikasi. Tidak jarang ayah dan saudara laki-laki subjek juga bertengkar karena tidak mau mengalah dan dikritik karena memiliki sikap yang sama. Nah, melihat hal tersebut, subjek sering menghindari hal ini dan jarang berbicara dengan ayah atau kakak laki-lakinya. Selain itu, subjek merasa kurang nyaman tinggal di rumah. Subjek mengaku tidak senang dengan tindakan ayah dan kakaknya karena mereka selalu menyudutkan, selalu ketus, lantang, dan berteriak ke arahnya tanpa ada keinginan untuk dikritik. Ayah dan kakak laki-lakinya selalu bersikap seperti ini ketika berinteraksi dengan orang lain. Meskipun subjek sudah mencoba memulainya dengan pembicaraan yang baik-baik. Hal tersebut membuat subjek memiliki perasaan dendam, marah, dan kecewa, sekaligus merasa menimbulkan perasaan yang tidak diperhatikan oleh ayahnya. Hal ini pula yang menyebabkan subjek merasa kurang nyaman berada di rumah, apalagi harus berinteraksi dan berbicara dengan ayah atau kakak laki-lakinya. Sedangkan adik subjek yang perempuan usia 8 tahun itu seringkali mengajak berbicara, tetapi menurut subjek pembicaraan yang tidak penting. Dan cenderung pembicaraan yang tidak sesuai dengan usianya. Subjek merasa adiknya cerewet karena sering menanyakan banyak hal. Hal ini membuat subjek merasa menjadi terganggu, risih, dan cenderung mengabaikan saat adiknya mengajak subjek berbicara. Pada kasus ini, subjek mengalami permasalahan terkait hubungan dengan anggota keluarganya, yaitu ayah dan kakak. Subjek merasa tidak mampu mengatasi masalah tersebut, sehingga lebih memilih memendam perasaan-perasaannya sehingga menimbulkan unfinished business. Untuk menyelesaikan unfinished business, maka intervensi yang digunakan adalah counseling gestalt dengan teknik empty chair atau yang sebelumnya dijelaskan kursi kosong. Teknik empty chair ini digunakan untuk kasus unfinished business dengan menunjukkan bahwa empty chair secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi gejala dan interpersonal distress, mengurangi ketidaknyamanan dalam keluhan target, dan menyelesaikan unfinished business. Nah, maka berdasarkan kasus tersebut dan hasil asesmen, maka diagnosisnya yaitu coping stress yang tidak efektif dan coping stress yang digunakan subjek adalah denial prognosis. Keberhasilan subjek dalam melakukan intervensi adalah positif. Intervensi yang digunakan dalam kasus ini juga menggunakan pendekatan gestalt karena terdapat kesadaran dalam diri subjek yang bisa memandang suatu masalah secara utuh dan menyeluruh, dan bisa pula memposisikan dirinya dalam posisi top dog maupun underdog yang tadi juga sudah dibahas sebelumnya, dan menggunakan teknik kursi kosong atau empty chair. Tahapannya yang pertama, membangun kontrak dan raport dengan tujuan membangun kepercayaan, rasa aman, dan motivasi agar mengikuti konseling sampai akhir. Lanjut ke sesi 2, melakukan identifikasi masalah dengan meminta subjek Sesi 2, melakukan identifikasi masalah. Mohon maaf. Dengan meminta subjek menceritakan permasalahannya dan memberikan pretest yang menggunakan the Brief Family Relationship Scale
untuk mengetahui permasalahan dan perasaan subjek. Sesi 3, membangun kesadaran dan role play empty chair atau kursi kosong untuk membantu subjek mengeksternalisasi introyeksinya agar sadar terhadap perasaan yang tidak disadarinya, dan subjek pun dibantu agar dapat memahami kepribadian dan perasaan orang lain yang berkonflik dengan subjek. Empty chair ini dilakukan dengan konselor atau terapis menyiapkan 2 buah kursi yang saling berhadapan dan subjek duduk di salah satu kursi dan membayangkan orang yang memiliki masalah dengannya ada pada kursi kosong, dan di akhir sesi konselor melakukan evaluasi dan menanyakan perasaan subjek. Kemudian diberi tugas rumah, yaitu berdamai dengan anggota keluarga. Lanjut ke sesi 4, yaitu interaction. Yang pada sesi ini, konselor meminta subjek untuk membuat pemahaman baru mengenai hidup setelah menyelesaikan sesi-sesi dan tugas rumah sebelumnya. Lanjut ke sesi 5, evaluasi dan terminasi dengan melakukan evaluasi seluruh kegiatan intervensi, memberikan apresiasi, membahas pencapaian, dan memberikan post-test debrief, family relationship scale, lanjutan dari yang pre-tester sebelumnya, dan tidak lupa untuk menghentikan intervensi. Yang sesi 6 adalah follow up dengan waktu yang berjarak 1 minggu setelah pemberian intervensi untuk melihat konsistensi subjek dan usaha yang telah dilakukan oleh subjek tanpa didampingi oleh konselor. Nah, apa sih perubahan konseli setelah adanya intervensi? Sebelum intervensi, konseli merasa marah dan sakit hati ketika ayah dan kakak berbicara menggunakan nada yang tinggi. Konseli pun kurang nyaman berada di rumah, dan konseli menghindari komunikasi dengan ayah dan kakak laki-lakinya. Nah, setelah diberi intervensi, konseli merasa lega ketika dapat menyampaikan perasaan yang selama ini terpendam melalui empty chair tadi. Konseli juga lebih mampu menerima dan memahami perbedaan karakter, khususnya dalam keluarga. Konseli masih bersyukur karena memiliki keluarga yang utuh, dan konseli merasa nyaman untuk menghabiskan waktu bersama dan saling menerima kekurangan masing-masing. Mungkin itu studi kasus penggunaan teori Gestalt dalam konseling keluarga. Jadi permasalahan yang timbul dalam keluarga sehingga subjek ini mengalami unfinished business. Sekian dengan pemaparan studi kasus tadi telah selesai pemaparan materi dari kami. Namun sebelum masuk ke untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab bisa setelah video ini berakhir. Jadi langsung saja, boleh di next. Tolong, makasih. Ke kesimpulan, yaitu tolong di next slide. Nisa, boleh tolong di next slide. Mungkin untuk sesi diskusi kita lewati, atau bisa dilanjut setelah video ini selesai. Nah, jadi kesimpulannya, teori Gestalt adalah sebuah pendekatan yang fokus pada cara mengorganisasi dan memahami pengalaman dan tingkat kesadaran konseli secara keseluruhan, serta bagaimana tingkah laku dari permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan dengan lingkungannya. Konseling Gestalt ini dikembangkan oleh Frederick Perls yang dimulai ketika Perls menulis Ego, Hunger, and Aggression pada tahun 1941 sampai 1942. Teori ini merupakan revisi dari teori psikoanalisis dan berkembang sebagai sistem yang sepenuhnya independen dan terintegrasi. Teori Gestalt bertujuan untuk membantu konseli agar sepenuhnya menerima dirinya yang sekarang dan membentuk kemampuan konseli untuk mengatasi permasalahannya. Dalam terapi Gestalt juga terdapat beberapa teknik, yaitu pengalaman sekarang, pengarahan langsung, perubahan bahasa, permainan dialog, atau teknik kursi kosong atau empty chair yang digunakan pada materi studi kasus. Dan membuat lingkaran. Terus, adapun peran konselornya menurut teori Gestalt dalam konseling keluarga
untuk membantu konseli dalam mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini, seperti penyelesaian kasus unfinished business yang diperlukan intervensi konselor dalam penerapan teori Gestalt. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina dan teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok yang telah memaparkan materinya dengan baik. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.